Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lala Nabila dalam mata pelajaran IPA Biologi. Kali ini kita akan membahas suatu materi yang akan Bu Lala tampilkan dalam video berikut ini. Kalian simak baik-baik ya, dan jangan sampai di-skip. Anak kelas 9 SMP Bahrul Ulum yang saya cintai. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan bab minggu lalu, yaitu sistem reproduksi. Namun pada saat ini kita akan lebih fokus pembahasan mengenai fertilisasi dan siklus menstruasi. Fertilisasi itu adalah pembuahan atau bertemunya sel sperma dan sel telur. Bagaimana materi itu kalian simak baik-baik di video ini dan jangan lupa dicatat ya anak-anak. Terima kasih. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Baik anak-anak, jadi dari video tadi kita sudah mengetahui bagaimana proses fertilisasi itu bisa terjadi. Hasil akhir dari proses fertilisasi adalah terbentuknya janin atau nanti kehamilan, terjadi gestasi atau kehamilan. Kemudian yang jadi pertanyaan, kalau tidak ada proses fertilisasi atau pertemuan, tidak ada pembuahan, apa yang terjadi dengan rahim perempuan? Yang terjadi dengan rahim perempuan apabila tidak terjadi pembuahan adalah mengalami menstruasi atau haid. Selengkapnya tentang proses menstruasi dan bagaimana siklus-siklus itu akan dijelaskan dalam video berikut ini. Kalian simak baik-baik ya. Kali ini Budi akan membahas tentang proses dan siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Siklus ini rata-rata terjadi sekitar 28 hari, namun tidak semua wanita mempunyai siklus yang sama. Ada yang 21 hari, ada pula yang mencapai 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase preovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron.
Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Fase praovulasi. Fase ini disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian, hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Fase pasca ovulasi. Folikel de Graaff atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Demikian seterusnya. Baik anak-anak, gimana dengan penjelasan di video tadi? Semoga kalian semua bisa menyimak dengan baik ya. Dan apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, nah kalian bisa tanya langsung di kolom komentar. Nanti akan Bu Lala jawab ya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.